Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, materi pada hari ini adalah keutamaan surah Al-Kahfi. Pada surah Al-Kahfi ini terdapat 3 cerita. Yang pertama ada Ashabul Kahfi, suatu kelompok pemuda atau tujuh seorang pemuda dan seekor anjing yang hijrah ke gua dikarenakan pada saat itu pemimpin suatu tersebut menzolimi pada rakyatnya. Suatu kelompok tersebut berpegang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelompok tersebut ditidurkan Allah selama 309 tahun, itu menurut kalender Komariah. Sedangkan kalender Syamsiah itu 300 tahun, dikarenakan pada kalender Syamsiah itu tidak dihitung 11 hari dalam per tahunnya. Pada saat di gua tersebut, suatu kelompok tersebut terdapat pada surat ke-9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Yang artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Ar-Raqim itu tersebut tanda-tanda kebesaran yang kami menakjubkan. Pada ayat ke-10 juga terdapat yang berhubungan dengan Ashabul Kahfi tersebut, yaitu iz awal fitsyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Pemuda tersebut berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat kepada kami dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami. Dalam surah Al-Kahfi ini memiliki keutamaan. Yang pertama, kita akan diampuni dosa selama 1 minggu, yang dari hari Jumat sampai menuju Jumat. Pada hari Kamis ini setelah asar kita boleh membaca surah Al-Kahfi, karena keutamaannya itu kita akan diampuni dosa selama 1 minggu. Kemudian kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surah Al-Kahfi ini dalam waktu seminggu itu. Kemudian kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Pada zaman sekarang ini kita sudah di fase masa akhir. Pada masa akhir ini kita harus mempersiapkan bahwa akhir zaman itu ada. Di akhir zaman nanti Dajjal sangat luar biasa menakutkan, karena kita harus mempersiapkan. Dalam 10 ayat pertama itu kita boleh mengamalkan atau menghafal, kita akan terhindar dari fitnah Dajjal. Menurut hadis Ibnu Hibban, man hafizo ashra ayati min aquli suratan al-kahfi musiman minat Dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Jadi 10 ayat pertama itu sangat boleh kita hafal dan akan kita amalkan, itu akan terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ini terdapat cerita yang kedua, itu Nabi Musa yang merasa ia sudah paham betul dengan hukum Allah. Namun malaikat Jibril turun dan menyampaikan, hai Musa, bukan kamu yang sangat paham dengan hukum Allah, melainkan ada nabi lain, yaitu Nabi Khidir. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ini cerita terakhir itu ada tentang Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah seorang raja yang melawan Ya'juj Ma'juj. Dia membangun benteng atau dinding yang kokoh agar Ya'juj Ma'juj itu tidak bisa melawan itu. Jadi surah Al-Kahfi ini sangat
baik untuk kita baca karena dia menceritakan yang sangat luar biasa agar kita bisa baca. Surah Al-Kahfi ini sangat penting untuk kalian hafal, boleh untuk diamalkan. 10 ayat pertama itu sangat luar biasa untuk menentang Dajjal gitu. Sekian itu saja yang saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon maaf, mohon ampun, dan kepada teman-teman apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.